Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairal Abdillah. Ini saya akan mempresentasikan konsep dasar pengertian informasi. Keamanan informasi adalah usaha untuk melindungi data agar tidak dicuri, diubah atau dirusak oleh orang yang tidak berhak. Dalam keamanan informasi terdapat 3 prinsip utama yang disebut CEI, threat, yaitu confidentiality, kerahasiaan, yaitu menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki izin, misalnya password akun hanya diketahui oleh pemilik akun. Integrity, integritas, yaitu memastikan data tetap benar dan tidak berubah tanpa izin. Contoh, nilai mahasiswa tidak boleh diubah sembarangan. Availability, ketersediaan, yaitu memastikan data atau sistem selalu dapat digunakan ketika diubah, selain terdapat ancaman dan risiko seperti virus, hacker, atau kesalahan pengguna yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. Lanjut, gangguan. Gangguan keamanan merupakan segala bentuk serangan yang dapat merusak sistem komputer berupa jenis gangguan antara lain. Virus adalah program yang dapat merusak file atau sistem komputer. Malware ada semua jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Trojan adalah program yang terlihat aman tetapi sebenarnya membawa ancaman. Worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Software berfungsi mencari informasi. Gangguan seperti password atau data pribadi. Gangguan tersebut dapat dicegah dengan aktivitas firewall dan kebiasaan menggunakan komputer secara aman. Lanjut, ethical hacking. Penjelasan ethical hacking adalah kegiatan menguji keamanan sistem secara resmi dan memiliki izin. Tujuan bukan untuk merusak, tetapi menemukan kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh hacker. Tahap ethical hacking meliputi mengumpulkan informasi tentang target, mencari celah keamanan, menguji keamanan, membuat laporan hasil pengujian beserta solusi. Profesi ethical hacker sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan keamanan sistem. Terus, security attack. Security attack adalah usaha seorang untuk menyerang sistem komputer. Beberapa contoh serangan yaitu DOS atau DOS, yaitu membanjiri server dengan banyak permintaan sehingga tidak bisa melayani pengguna. Phishing yaitu penipuan melalui email atau website palsu untuk mencari akun. SQL injection yaitu menyerang database melalui celah pada aplikasi web. Subversi yaitu mencoba password secara berulang hingga berhasil. Cara mengatasinya menggunakan firewall, password yang kuat, autentikasi berlapis, dan memperbarui sistem secara rutin. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan menyediakan data. Terdapat 2 proses utama, yaitu proses enkripsi yaitu mengubah data asli menjadi kode rahasia. Dekripsi yaitu mengembalikan kode menjadi data asli. Jenis kriptografi jenisnya simetris menggunakan satu kunci yang sama. Asimetris menggunakan 2 kunci yaitu public key dan private key. Contoh algoritma yang sering digunakan adalah AES dan RSA. Lanjut, keamanan fisik. Keamanan fisik bertujuan melindungi perangkat komputer dari ancaman secara langsung. Contohnya CCTV untuk mengawasi ruangan, OPS menjaga komputer tetap melayani ketika listrik padam, kontrol akses agar hanya orang tertentu yang dapat masuk ke ruang server, backup sebagai cadangan data
apabila terjadi kerusakan. Keamanan fisik sama pentingnya dengan keamanan perangkat lunak. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows atau Linux harus dijaga agar tetap aman. Caranya yaitu selalu melakukan update sistem, menggunakan antivirus, mengaktifkan firewall, membuat password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi risiko serangan cyber. Kemudian keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan jaringan bertujuan melindungi komunikasi data antar komputer. Beberapa teknologi yang digunakan yaitu firewall, menyaring lalu lintas jaringan, VPN, mengamankan koneksi internet, EDS atau EPS, mendeteksi dan mencegah serangan. Ancaman yang sering terjadi antara lain sniffing, yaitu menyadap dan data yang sedang dikirim. Spoofing, yaitu menyamar sebagai pengguna lain. Terus web dan mail. Web dan mail merupakan layanan yang sering menjadi sasaran serangan. Beberapa teknologi yang digunakan HTTPS atau SSL untuk mengenkripsi komunikasi website. SMTP digunakan untuk mengirim email. Ancaman yang sering muncul SPAM, yaitu email yang tidak digunakan, yang tidak diinginkan. XS atau cross-site scripting, yaitu serangan melalui kode berbahaya pada website. Keamanan server harus selalu diperbarui agar terhindar dari serangan. Kemudian tools keamanan digunakan untuk membantu infrastruktur pemeriksaan keamanan sistem. Contohnya WordHack, yaitu menganalisis lalu lintas jaringan. NMAP untuk memindai jaringan, dan Spot Nessus untuk mencari celah keamanan. Breachshot untuk menguji keamanan aplikasi web. Tool ini digunakan untuk administrator maupun ethical hacker. Kemudian monitoring. Monitoring adalah kegiatan mengawasi aktivitas sistem secara terus-menerus. Audit adalah pemeriksaan keamanan sistem untuk mengetahui apakah sistem sudah aman dan sesuai standar. Tujuan monitoring audit adalah menemukan masalah lebih cepat, menilai tingkat keamanan sistem, memberikan rekomendasi perbaikan. Terus hukum dan etika. Penggunaan teknologi harus mengikuti hukum dan etika. Di Indonesia terdapat OOET yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Selain itu, setiap pengguna harus menjaga privasi orang lain, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, tidak melakukan perantasan atau menyalahgunakan sistem. Etika sangat penting agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian tren perkembangan teknologi membuat ancaman keamanan juga terus berkembang. Beberapa tren saat ini adalah AI security, yaitu menggunakan kecerdasan buatan yang meningkatkan keamanan. Cloud computing, yang menyimpanan data melalui internet. Internet of Things, yaitu perangkat yang saling terhubung melalui internet. Ransomware, yaitu malware yang mengunci data dan meminta tebusan. Pengguna harus terus mengikuti perkembangan teknologi agar mampu menghadapi ancaman baru. Kemudian contingent planning. Contingent planning adalah rencana, yaitu disiapkan ketika terjadi gangguan atau bencana. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan backup data secara rutin, menyusun disaster recovery plan agar sistem cepat pulih setelah terjadi kerusakan, menggunakan cloud backup sebagai cadangan data internet,
Dengan adanya rencana cadangan, organisasi dapat mengurangi kerugian ketika terjadi masalah. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya, keamanan informasi bukan hanya tugas administrator atau perusahaan, tetapi menjadi tanggung jawab semua pengguna. Hal yang perlu diterapkan antara lain selalu memperbaharui sistem update, melakukan backup data secara rutin, menggunakan MFA multi-factor authentication agar akun lebih aman, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan cyber. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, data dan sistem akan lebih terlindung dari berbagai ancaman. Nah, sekian dari ulun. Alhamdulillah mentafsirkan tentang konsep. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata apa yang lainnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.